Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita mengucap syukur pada Tuhan di mana kita diberi kesehatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian yang pertama yaitu Ku Bawa Syukurku. Syukurku ke tempat kudus-Mu, ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa Rajaku. Ku mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Bawa syukurku, bawa syukurku ke tempat kudus-Mu, ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus, untuk selalu memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam setiap puji-pujian yang akan kami naikkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus. Kami masih diberi Tuhan, oh haleluya, kesempatan untuk memimpin puji-pujian. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menjaga kami dengan kesehatan. Engkau sudah melindungi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah menjanjikan kami keselamatan buat kami semua yang percaya akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang ibadah online di rumah Tuhan. Oh tolong mereka Tuhan. Engkau juga berikan hati yang penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau pimpin Tuhan kebaktian ini Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Hati yang gembira adalah obat. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Ya, dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, itu adalah satu-satunya obat yang sungguh-sungguh manjur, yaitu hati yang gembira. Terutama juga kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Haleluya, kita pujikan pujian berikutnya. Hanya dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku.
hanya dekat Allah saja, kita semua pasti akan mendapatkan ketenangan. Apalagi di akhir zaman seperti ini, kita tetap pegang teguh firman Tuhan. Dan kita pegang teguh janji Tuhan, di mana Tuhan akan mengangkat kita di awan-awan saat kedatangan Tuhan yang kedua. Haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian berikutnya sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah kita tetap minta pada Tuhan, peganglah tanganku ya Tuhan, dan jangan lepaskan kami, dan kita pun jangan lepaskan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat menekuni jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengurapi kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hati Engkau ya Bapa. Dan Engkau juga semua Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, setiap firman yang dibukakan Tuhan, Engkau juga urapi kami. Kami boleh bisa mengerti akan setiap firman yang akan disampaikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Saudara, kalau kita ngelihat kondisi dari COVID sudah semakin lama semakin menurun, sehingga beberapa dijadikan endemi, sehingga saudara bisa hadir di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Kita jangan terus-terusan online, saudara. Nanti kita tidak bisa beribadah secara seluruhnya, secara fisik kita, secara semuanya saudara. Kita datang di dalam rumah Tuhan. Nanti kalau setelah semakin membaik, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Ya, hari ini kita kembali akan melihat tentang imam besar. Saya tertarik dengan ayat dari Ibrani 7 ayat 26 sampai 28 tentang Yesus imam besar, sifat imam besar agung kita. Saudara, sifat imam besar agung kita Yesus Kristus. Kita akan baca Ibrani 7 ayat 26 sampai 28. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita lihat ini dalam terjemahan Indonesia literal, sebab imam besar seperti itulah yang sesuai bagi kita. Nah, yang TB mengatakan yang kita perlukan, yang sesuai buat kita. Yang kudus, tanpa salah, tanpa cacat, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada langit yang telah ada. Jadi saudara, imam besar itu, Yesus Kristus itu memangnya diberikan buat kita. Kita akan melihat banyak hal yang indah saudara dari Kristus. Semakin hari semakin kita bisa mengerti saudara tentang Kristus kita. Yesus imam besar yang sesuai bagi kita. Saudara, imam besar Harun, imam besar orang Yahudi atau orang Lewi tidak sesuai buat kita. Nggak bisa saudara. Kita berbahagia punya imam besarnya Yesus Kristus. Bukan imam besar keturunan Harun, bukan. Tapi imam besar Yesus Kristus. Mengapa? Saudara, sebab imam besar Harun itu lemah. Imam besar Harun itu lemah. Bisa mati. Kita lihat saudara, setelah imam besar Harun mati diganti oleh anaknya Eleazar. Lalu Eleazar mati diganti oleh anaknya Pinehas. Pinehas mati diganti lagi oleh anaknya. Terus turun-temurun. Sampai ada beberapa banyak saudara tentang imam besar. Nah, itu yang ada. Kita tidak perlu imam besar yang ganti-ganti. Kita ingin imam besar yang satu gak ganti-ganti.
imam besar yang tidak mati, imam besar yang kekal, yang mengerti, imam besar yang buat kita imam besar yang selama-lamanya. Dan itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, imam besar Harun itu setahun sekali dia masuk ke ruangan Maha Kudus untuk melakukan grafirat. Nah, grafirat itu adalah perdamaian, ya, rekonsiliasi, saudara. Perdamaian, hari perdamaian antara manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya menutupi dosa yang besar itu. Makanya disebut dengan nama hari raya Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur itu artinya menutupi. Jadi hari raya menutupi hari raya perdamaian. Saudara, setahun sekali. Jadi waktu imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus setahun sekali, itu dosa bangsa Israel langsung, saudara, ya dibereskan. Tapi setahun sekali. Loh, kita nggak butuh yang setahun sekali, saudara. Bagaimana kita bisa hidup kudus kalau hanya setahun sekali diadakan perdamaian? Saudara, kita nggak bisa nunggu bulan Yom Kippur atau bulan-bulan hari raya tersebut. Saudara, kita butuh Tuhan yang tiap kali kita datang, Dia mau menyucikan kita, membersihkan kita. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Bagaimana saya bisa hidup kudus kalau hanya setahun sekali diadakan pengampunan dosa? Saudara, itulah sebabnya kita butuh Yesus yang mati, yang adalah imam besar kita, yang sekali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, imam besar Yahudi atau imam besar Lewi itu nggak sempurna. Imam besar Harun keturunannya nggak sempurna, saudara. Mereka punya dosa. Sebab itu sebelum mereka melakukan pelayanan, mereka itu datang minta ampun lebih dulu kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Bahkan mereka harus menyembelih seekor binatang untuk pengampunan dosa bagi dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia tidak ada dosa, saudara. Dia melakukan pelayanan yang kudus. Itulah sebabnya surat Ibrani mengatakan imam besar kita, Yesus Kristus itu sesuai, cocok buat kita supaya kita bisa hidup terus di dalam Tuhan. Saudara, Yesus menebus dosa kita. Itu bukan artinya kita jatuh dalam dosa lalu ada pengampunan, jatuh dalam dosa, tidak. Pengampunan Yesus, kasih karunia Yesus bukan menyebabkan kita bolak-balik jatuh dalam dosa. Tetapi pengampunan Tuhan Yesus itu menolong kita seandainya kita jatuh dalam dosa. Segera anugerah Allah mengampuni kita. Saudara, itu yang ada. Saudaraku, kita lihat sifat Yesus. Kalau saudara baca di dalam ayat ini, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan yaitu yang saleh. Saleh. Saya lihat dalam bahasa Yunani, saleh itu hosios. Nah saudara, apa yang dimaksud saleh hosios ini? Saudara, ini masalah kekudusan secara pribadi, personal, pribadi Yesus. Itu kudus. Karakter Yesus itu kudus. Sifat Yesus itu kudus. Saudara, dia memang kudus. Di dalamnya itu yang disebut saleh. Nah, saleh, suci. Nah, jadi Tuhan Yesus itu hidupnya terpisah dari dosa dan perbuatan jahat. Dia tidak bisa berbuat dosa atau berbuat jahat sebab karakter pribadinya itu hosios. Itu yaitu kudus, saudara. Nah, memang Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Dia berkumpul dengan banyak orang-orang, saudara, untuk menolong kita. Tetapi pribadi Tuhan Yesus itu enggak tercemar. Pribadi Tuhan Yesus tidak tertular oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara.
Kalau bahasa sekarang itu istilahnya imun lah. Mungkin orang itu bergaul dengan orang-orang yang kena sakit, mungkin kena corona saudara, lalu kemudian dia tidak tertular sebab imunnya kuat. Tuhan Yesus tidak tertular oleh perbuatan jahat, sikap dari orang-orang yang ada. Tidak, dia karakter pribadinya, semua dalamnya saudara, luar dalamnya itu kudus. Nah, di dalam bahasa Yunani ada dua kata saudara, yang satu hosios itu saleh, suci. Yang kedua adalah hagios. Apa bedanya hosios dan hagios saudara? Hagios itu terjemahnya kudus juga, hagios. Nah, misalnya Roh Kudus. Nah, itu pakai kata hagios ya. Nah, kita lihat hosios itu pribadinya yang kudus. Sedangkan hagios itu artinya dipisahkan dari kehidupan dunia. Jadi disendirikan dari kehidupan dunia. Nah, itu yang ada menjadi kudus saudara. Nah, misalnya kita dipanggil untuk menjadi hagios, orang kudus saudara. Itu artinya kita disendirikan oleh Tuhan. Kita tidak memakai prinsip-prinsip dunia di dalam hidup kita. Kita memakai prinsip firman Tuhan. Kalau itu setelah terus saudara ada, lama-lama kita menjadi hasios. Nah, jadi dari hagios itu lama-kelamaan menjadi hosios. Nah, saudara, jadi ya Tuhan Yesus sudah hosios. Kalau orang karakternya semua hidupnya menjadi hosios, arti orang-orang yang saleh, saudara, dia hidupnya sangat indah seperti Kristus. Itulah kehidupan yang indah seperti Kristus. Orang saleh hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, diperkenan ke Tuhan. Tuhan Yesus saleh hidupnya, dia tidak ada perbuatan jahat atau dosa sekali saudara, sehingga Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, orang saleh itu adalah kekasihnya Tuhan. Saudara, mengapa orang saleh kekasihnya Tuhan? Sebab pribadinya itu sudah kudus, dalamnya itu kudus. Nah, itu yang ada. Pribadi kudus itu diperoleh karena hagios itu bergaul dengan Tuhan, bergaul, sehingga sifat Tuhan menular, lama-lama hosios. Jadi gampangannya kira-kira gini, Tuhan panggil kita setelah kita ditebus oleh darah Yesus, Tuhan menyucikan kita, kita disebut orang kudus, hagios. Lalu kita bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadi orang saleh, hosios. Pribadi Yesus itu saleh, sehingga Bapa berkenan kepadanya. Inilah imam besar kita, saudara. Bagaimana membentuk pribadi yang saleh? Kita menerapkan semua kebenaran Tuhan. Jadi apa yang ada dalam firman Tuhan itu kita terapkan semua. Lalu kita juga membuang segala sesuatu yang mengganggu hidup yang saleh. Kadang-kadang ada yang menghalangi kehidupan saleh. Kita buang tentang hal-hal demikian. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu. Saudara, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudara, kuasa Tuhan membuat kita jadi saleh. Saudara, mari kita belajar hidup saleh. Mari semua saudara-saudara kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Yang kedua, sifat Yesus. Tuhan Yesus tidak punya kesalahan. Tidak ada kesalahan dalam diri Yesus. Surat Ibrani mengatakan tidak ada kesalahan. Surat Petrus juga mengatakan tidak ada kesalahan. Yesus tidak ada kesalahan sedikit pun, saudara. Sampai semua orang mengatakan, baik dari pihak lawan juga mengatakan dia orang benar, tidak ada salah. Nah, tidak ada salah dalam bahasa Yunani ditulis akakos. Itu dari kata a, itu artinya tanpa atau tidak.
Kakos itu artinya jahat atau buruk. Jadi tanpa kejahatan. Jadi di dalam diri Tuhan Yesus itu, saudara, nggak ada kejahatan sama sekali. Nggak ada. Sama sekali nggak ada kejahatan. Sama sekali nggak ada kesalahan, saudara. Sama sekali nggak ada pikiran buruk. Tuhan Yesus itu hidupnya bebas dari kejahatan. Bebas dari kelicikan yang ada di dunia ini. Di dunia ini banyak kelicikan-kelicikan. Tapi Tuhan Yesus enggak. Sehatinya bersih. Seperti anak kecil mungkin, saudara. Kadang-kadang anak kecil itu polos. Ya kira-kira seperti itu, saudara. Bersih hati Tuhan Yesus itu. Itu kata akakos. Nah, ia gampang percaya, saudara, sama kita. Oh iya, gampang percaya. Kayak anak kecil, saudara, kadang-kadang ya dia mudah percaya. Tetapi juga, saudara, Yesus mudah juga hancur hati. Kalau dia lihat sesuatu yang merusak, dia sedih. Atau yang membinasakan, dia marah. Dia marah terhadap kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan, dia marah. Saudara, surat Ibrani mengatakan dia diurapi lebih. Nah, sebab dia menyukai kebenaran dan membenci kejahatan. Itu sifatnya. Jadi kalau ada kejahatan, dia marah. Sebab dia tahu artinya rusak. Kalau dia melihat yang menyenangkan, saudara, yang memuliakan Tuhan, hatinya senang. Nah, jadi kalau lihat ada yang merusak, dia sedih. Atau membinasakan, ia marah. Nah, hatinya mudah tersentuh. Itulah pribadi Yesus yang begitu murni, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu murni. Dia tidak tersentuh oleh kejahatan, tapi kalau dia melihat kejahatan, dia marah. Dan bukan amarah yang jahat, tapi tetap amarah yang bersih, amarah yang kudus. Saudara, marah tapi bersih. Luar biasa, saudara. Saudara, Tuhan Yesus mencambuk orang-orang yang sedang berjualan di bait Allah. Dia pukul, dia cambuk. Tapi dia tidak berdosa. Dia bersih. Walaupun dia mencambuk, saudara, menendang, itu kandang-kandang burungnya pada lepas, tapi bersih, saudara. Nah, itu yang ada. Tidak ada kesalahan. Itu luar biasa pribadinya Tuhan Yesus, saudara. Kalau imam Yahudi, itu kadangkala kelihatannya kudus. Dia itu, saudara, berdoa di pinggir-pinggir jalan, di lorong-lorong. Lalu kemudian dia pakai baju, saudara, baju-bajunya orang Parisi, kayak gamis begitu, saudara. Lalu dia pergi di mana-mana. Lalu setelah itu, saudara, dia lakukan itu. Lalu dia mungkin memperkenalkan, memberikan persembahan, saudara, untuk dikasih lihat orang lain. Ya, tampaknya kudus. Sampai dia berkata, dia puasa seminggu 2 kali, memberikan persembahan-persembahan. Ya, waktu menjalankan ibadatnya tampaknya kudus. Tapi hatinya, saudara, hatinya enggak. Kadang-kadang hatinya itu ada ya hal-hal yang jahat. Tapi Tuhan Yesus tidak. Sampai dalamnya, saudara, bersih. Jadi bersih sekali Yesus. Enggak ada rasa sentimen, enggak ada rasa dia iri, apa mungkin dia pilih kasih, enggak ada, semua enggak ada. Bersih, bersih. Sebab itu, saudara, kalau sama Tuhan Yesus, kalau kita ngalamin apa-apa, biasanya salah kita. Gak mungkin, karena Tuhan itu bersih, tidak ada kesalahan. Itu yang disebut akakos. Nah, Yesus tidak punya pikiran jahat, enggak. Polos, bersih. Saudara, enggak ada pikiran jahat apapun. Bagi dunia, ini sulit dipahami. Sulit, sebab apa? Sebab sejak Adam berbuat dosa, dunia ini penuh dengan para penipu. Jadi rasnya itu ras penipu. Penipu. Banyak sekali. Sehingga orang Parisi dan ahli Taurat berkerumun di sekitar Yesus, ingin cari tahu kesalahannya, tapi nggak menemukan. Dia pancing, dia intai dari jauh,
lalu dia coba cari masalah, saudara. Tujuannya untuk apa? Menemukan kesalahan Yesus. Tetapi saudara, tidak ada. Yesus tidak ada salah sama sekali. Orang Farisi jadinya juga nggak ngerti gimana ini orang. Tidak ada. Betul-betul tidak ada kesalahan. Saudara, Yesus memangnya pikiran Yesus cuma satu sih sebenarnya. Menyelamatkan isi dunia ini, menyelamatkan manusia, ya. Sifat Yesus ketiga yang ditulis dalam surat Ibrani, tanpa noda. Yunaninya amiantos. Amiantos. A itu tanpa, ya. Tanpa noda. Noda itu seperti ini, saudara, pakaian kena tinta mungkin, kena apalah kotoran lalu membekas, itu noda. Pakaiannya ada nodanya, saudara. Yesus tidak punya cacat. Tidak ada noda, sedikit pun nggak ada. Gimana mungkin, saudara? Orang mengatakan nggak ada istilahnya gading yang tidak retak. Pasti ada salahnya, tapi Tuhan enggak, saudara, enggak ada. Pakaiannya tidak ternoda oleh apapun. Sebab sudah dibuat apa? Enggak ada. Jadi Yesus tidak ada noda, sedikit juga enggak. Sebab itu Tuhan Yesus bisa menjadi anak domba Allah yang tidak bercela. Kalau Tuhan Yesus ada salahnya sedikit, nodanya sedikit, saudara, bahaya. Gak bisa dia jadi anak domba yang tidak bercacat celah. Sebab seekor domba yang mau disembelih, yang mau dikorbankan, itu harus diperiksa semua bersih dan tidak ada cacatnya, sedikit pun tidak ada, saudara. Nah, ini yang ada. Yesus menjadi imam besar yang sempurna. Dia imam besar yang sempurna. Itu yang ada. Dia menjadi imam besar yang sempurna. Tuhan Yesus. Nah, di dalam diri Yesus tidak ada pikiran, hati, perbuatan atau perkataan yang sifatnya merusak, nggak ada. Nggak ada noda sama sekali. Sempurna, sempurna. Ya, waktu Yesus ada di muka bumi sempurna, saudara. Tanpa noda. Nah, itu sifat Yesus, sifat imam besar kita. Amiantos itu juga artinya tidak kotor, tidak ternoda. Tidak diwarnai oleh warna yang lain. Warnanya Tuhan Yesus tetap warna sorga. Warnanya Tuhan Yesus tetap warna putra Allah. Tidak terkontaminasi, tidak kecampuran apapun. Saudara, meskipun Tuhan Yesus dikerumuni oleh pemungut cukai, oleh pelacur, oleh para imam yang sombong, oleh segala macam intrik kejahatan, dia tetap nggak ternoda. Kalau ada orang, saudara, dikerumunin oleh orang-orang jahat, bisa pikirannya jadi jahat. Atau dia didekati oleh orang-orang sombong, tanpa sadar dia sudah sombong. Tuhan Yesus tidak. Dia tetap tidak ternoda sama sekali. Saudara, dia tetap tidak ternoda. Itu yang ada. Ini membuat hati kita itu nyaman. Kita percaya kepada kesempurnaan Tuhan. Kita percaya kepada korban Kristus. Saudara, karena imam besar agung kita itu tidak tercemar. Enggak. Sehingga dia bisa membawa hidup kita tidak tercemar, saudara. Jadi, karena imam besar agung kita tidak tercemar, maka dia bisa membawa hidup kita tidak tercemar. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, saudara. Itu ya ada. Nah, saudara, kalau Tuhan Yesus bergaul sama pemungut cukai, pelacur, lalu dia ada pikiran buruk, tercemar, atau dia melihat sesuatu yang tercemar, atau dia jadi angkuh dan sebagainya, ada noda, dia nggak bisa jadi
korban tebusan, saudara. Nah, jadi kehidupan Tuhan Yesus terlindung. Sehingga tidak bisa berbuat dosa. Nggak bisa. Karena terlindung. Yesus juga menjaga dirinya ada dalam terlindung, saudara. Sehingga walaupun ia bergaul dengan orang yang cemar, ia tidak tercemar. Nah, ini membuat kita yang tercemar bisa diobati oleh Yesus. Saudara, Yohanes Pembaptis, dia menjaga dirinya supaya tidak tercemar dengan mengasingkan diri di padang gurun. Lalu dengan dia tidak banyak kumpul dengan orang banyak, dia mengasingkan diri lalu keluar. Orang-orang Farisi, dia tidak mau bergaul dengan orang berdosa, tidak mau bergaul dengan pelacur, tidak mau bergaul dengan orang kafir, karena ada ayat yang mengatakan berbahagialah orang yang tidak duduk di antara orang berdosa atau orang fasik, orang pencemooh. Saudara, mungkin supaya itu orang Farisi dia bisa tercemar. Waktu Tuhan Yesus kakinya diurapi oleh perempuan berdosa, mereka mengatakan kalau benar dia nabi, dia tahu perempuan ini siapa. Sebab kalau disentuh kakinya, Yesus akan tercemar. Saudara, kalau saudara, peraturan orang-orang Yahudi, kalau dia duduk di satu kursi yang bekas orang itu melelehkan darah, dia tercemar. Tuhan Yesus pernah dipegang, saudara, oleh perempuan dari yang melelehkan darah, yang mengatakan kalau ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, apakah Tuhan Yesus tercemar? Tidak. Saudara, orang Farisi begitu takut sekali, sehingga makan juga begitu hati-hati, begitu takut dalam banyak hal, begitu takut. Dalam menghadapi ini takut. Takut apa? Takut najis, takut tercemar. Itulah sebabnya mereka menghakimi Yesus. Apakah Yesus tercemar? Tidak, saudara. Karena amiantos itu. Saudara, Yesus tidak tercemar. Dia bisa bergaul. Seandainya saudaraku, Yesus bersifat seperti orang Yahudi atau orang Farisi. Aku nggak mau deket-deket sama Maria Magdalena. Aku tidak mau deket-deket sama orang Yunani ini. Aku tidak mau deket-deket sama mereka orang-orang dari Syrofuniki. Syrofuniki itu bukan orang Israel ya. Kau tidak mau dekat-dekat. Aku tidak mau dekat-dekat dengan dia. Saudara, maka mereka tidak diselamatkan. Maria Magdalena tetap menjadi pelacur atau mungkin masih diganggu setan. Perempuan Syrofuniki tidak akan datang pada Yesus. Saya dengan saudara tidak akan datang kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau bergaul dengan kita. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan saudara. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan saya yang adalah orang berdosa. Paulus mengatakan aku orang yang paling banyak dosanya. Tapi Tuhan Yesus mau panggil dia. Kenapa Tuhan Yesus mau bergaul dengan kita? Memangnya Tuhan Yesus datang mau mengobati kita. Tapi dari sisi lain Tuhan Yesus tidak terganggu oleh dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak tercemar oleh dosa-dosa kita. Dia orang yang amiantos, tidak ternoda, saudara. Dia murni, dia sangat murni. Itu yang ada. Nah, jadi kita beruntung. Seandainya imam kita adalah imam besar Harun, saudara, dia nggak mau deket-deket saudara, nggak mau. Saudara bukan orang Israel, dia nggak mau deket-deket saudara. Saudara dibilang sudah pergi jauh. Ya mungkin orang mengatakan kamu kafir sana. Tetapi Tuhan Yesus tidak begitu. Imam besar Harun bisa tercemar. Tapi Tuhan Yesus tidak, dia amiantos, saudara. Dia tidak bernoda, tidak ada kesalahan. Dia juga tidak istilahnya
tidak bercacat, saudara. Kalau kita lihat di sini, saleh, tidak salah, tanpa noda. Itulah Tuhan kita. Kita beruntung punya Tuhan kita yang seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus berani datang ke seluruh muka bumi yang dasarnya adalah penipu. Saudara dengan saya punya ras, punya sifat buruk, yaitu penipu. Yeremia mengatakan hatinya licik dan penipu. Iya, saudara dengan saya punya sifat dasar, yaitu penipu seperti Adam dan Hawa. Penipu. Tapi Tuhan Yesus mau datang kepada kita yang penipu, untuk kita menjadi anaknya dan hidup tidak tercemar, sehingga kita menjadi orang yang tidak menipu. Bukankah itu indah, saudara? Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mau datang kepada kita. Makanya saya katakan kita beruntung. Ya, itu cocok. Imam besar yang cocok dengan kita. Orang Farisi mengatakan kalau memang Yesus Nabi maka ia tidak akan bergaul dengan orang berdosa. Ia tidak memahami kehidupan Tuhan Yesus yang terpisah. Itulah sebabnya saya bilang tadi, seandainya Yesus menjauh dari orang berdosa, kita mau jadi apa, saudara? Kita mau jadi apa? Tetapi sekarang kita bersyukur kepada imam besar kita. Kemudian di ayat ini mengatakan, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Saudara, Yesus lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Terjemahan Yunani, lebih tinggi dari segala sorga. Sorga-sorga, ya. Kata hupselos itu artinya lebih tinggi. Apa maksudnya Yesus lebih tinggi dari sorga-sorga? Jadi ada sorga, Yesus paling tinggi dari sorga. Ada beberapa pengertian, saudara. Kalau memangnya kita tahu waktu Yesus naik ke sorga, Yesus kan ditinggikan beberapa kali. Waktu dia direndahkan sampai ke dunia orang mati, dia diangkat pertama, bangkit. Kemudian setelah bangkit, dia diangkat lagi yang kedua, saudara, naik ke sorga. Oke? Sampai di sorga langsung dia naik lebih tinggi lagi. Sampai ke tahta Allah, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu udah paling tinggi kalau dari sisi posisi. Tetapi juga punya pengertian, saudara, Yesus lebih tinggi dari sorga-sorga. Itu artinya tanpa Yesus, sorga itu nggak ada. Tanpa Yesus. Jangan bicara soal sorga. Tanpa Yesus sorga itu tidak ada. Sebab sorga itu, sebab Yesus lebih tinggi dari sorga. Banyak orang ngomong sorga. Tetapi saya berkata, tanpa Yesus tidak ada sorga. Apa yang dia katakan sorga bukan sorga yang sebenarnya. Sebab sorga yang sebenarnya adalah di dalam Kristus. Itu sorga yang sebenarnya. Saudara, itu yang ada. Sebab yang paling tinggi di sorga Yesus. Dia adalah pusat sorga. Yesus tidak ada, sorga nggak ada. Yang kedua, Yesus duduk di kanan Bapa. Itu yang tadi saya katakan, ini tempat posisi yang sempurna. Efesus 4 ayat 10 dikatakan dia terangkat jauh melampaui segala langit. Nah, saudara, Efesus 4 ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, jauh lebih tinggi, saudara. Terangkat jauh. Di ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengancaran. Nah, saudara, lebih tinggi Yesus naik. Tinggi sekali. Nah, itulah sebabnya surat Ibrani mengatakan imam besar kita ada di mana? Ada di tahta Allah. Ada di mana? Ruangan Maha Kudus, ada di sebelah kanan Bapa. Saudara, dia berdoa,
dan dia bersyafaat buat kita. Dia bersyafaat. Ayat 27. Yang tidak mempunyai keperluan sehari-hari sama seperti imam-imam besar sebelumnya, mempersembahkan korban demi dosa-dosanya sendiri, kemudian demi dosa-dosa umat, sebab dia telah melakukan hal itu sekali untuk selamanya dengan mempersembahkan dirinya sendiri. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu beda dengan imam besar orang Lewi. Beda. Sebab jika imam besar orang Lewi itu masuk ke kemah suci, itu berulang kali untuk mengadakan pengampunan dosa. Setiap tahun, ini juga berulang kali juga setiap tahun. Pada hari raya Yom Kippur, saudara, itu imam besar itu masuk ke ruangan Maha Kudus. Dia masuk ke ruangan Maha. Tahun depan masuk lagi ke ruangan Maha Kudus. Tahun depan masuk lagi ke ruangan Maha Kudus. Dia ada di sana. Tetapi Tuhan Yesus sekali saja untuk selamanya. Jadi nggak bolak-balik, saudara. Jadi orang Israel berbuat dosa. Aduh, dosanya makin banyak, saudara, makin banyak. Tunggulah setahun hari raya Yom Kippur, imam besar dia masuk ke dalam, dia menyembelih binatang untuk korban, lalu dia masuk ke dalam. Setelah itu dia mulai mengadakan pengampunan, saudara. Orang Israel dimerdekakan, dibebaskan. Tahun depan masuk lagi, tahun depan masuk lagi, tahun depan masuk lagi. Itu namanya bolak-balik, saudara. Dosa ampuni, dosa masuk diampuni, dosa diampuni. Nunggu setahun. Tapi Tuhan Yesus enggak. Sekali aja. Sekali itu artinya berlaku untuk selamanya. Jadi kalau Yesus masuk sekali, itu berlaku untuk terus-terusan. Dari tanggal 1, 2, 3, terus, sudah terus-terusan. Selama-lamanya. Selama umur kita. Sepanjang umur kita. Pengampunan dosa itu tetap berjalan dan sekali. Sebab Tuhan Yesus tidak mati 2 kali. Tuhan Yesus cukup sekali, saudara. Itu yang dibilang sekali untuk selama-lamanya. Imam besar Lewi ketika hendak mempersembahkan korban penghapus dosa umat Israel, ia harus mengadakan pengampunan dosa lebih dulu buat dirinya. Nah, saudara, kadang-kadang kita suka berdoa, saudara. Kita mau mendoakan orang, kita minta ampun dulu ke Tuhan. Tuhan, ampuni, sucikan saya, lalu kemudian saudara mendoakan. Nah, kadang-kadang ada yang begitu, saudara. Nah, karena mungkin dia merasa, Tuhan, aku tidak layak untuk melakukan hal ini. Imam besar juga begitu, saudara. Dia lakukan, tetapi dia ada dosa. Misalnya Harun punya dosa, punya kesalahan. Tapi dia hendak melakukan hari raya atau melakukan grafirat buat orang Israel. Dia dulu minta ampun ke Tuhan dengan cara menyembelih seekor lembu, lalu darah lembu itu dibawa masuk dan Harun dibersihkan. Setelah Harun bersih, bebas dari kesalahan, Tuhan ampuni semua, lalu kemudian baru orang Israel dibawa menghadap hadirat Tuhan. Dan Imam Harun menjadi pengantara, saudara. Nah, itu yang dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus enggak begitu. Sebab Tuhan Yesus tidak ada salah. Tidak ada salah. Jadi tidak ada pengampunan dosa buat Tuhan Yesus. Enggak ada. Walaupun Tuhan Yesus jadi imam besar, tidak ada pengampunan dosa buat Tuhan Yesus. Tadi kita lihat dia tidak ada salah. Dia tidak ada noda. Itulah imam besar kita. Saudara, jadi korban yang Tuhan yang dikorbankan itu sudah juga bukan hewan lagi, Tuhan. Dia mengorbankan dirinya sendiri, saudara. Ia tidak berdosa, saudara. Jadi korban Tuhan Yesus itu bukan buat dia. Korban Tuhan Yesus itu buat kita semua.
Tuhan Yesus mengadakan satu korban persembahan, saudara, buat kita semua. Ukuran seorang imam adalah seekor lembu dikorbankan. Tetapi imam besar kita adalah dirinya sendiri, saudara. Ketika imam besar masuk ruangan Maha Kudus, ia mengadakan grafirat pengampunan dosa. Sedangkan Tuhan Yesus mengadakan grafirat dan menyebut nama kita. Waktu imam besar Harun atau keturunannya masuk ke ruangan Maha Kudus, dia nggak ngomong apa-apa. Dia diem. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia ambil darah yang sudah ditumpahkan di halaman. Darah itu dimasukkan, dibawa dalam satu bokor. Lalu dia masuk ke ruangan Maha Kudus sambil membawa pedupaan, saudara. Lalu di hadapan peti perjanjian, sekinah glory, si imam itu ambil darah, lalu dipercik darah itu di atas tabut 7 kali percikan, dan juga di bawah tabut 7 kali percikan. Sesudah itu dia keluar, enggak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan Yesus enggak. Sungguh imam besar itu pakai baju efod. Ada di sini nama-nama orang Israel, semua enggak ngomong. Tapi Tuhan Yesus enggak. Dia masuk ke tahta Allah. Bawa darahnya sendiri. Bukan bawa darah. Dia menebus kita. Dan dia ngomong sama Bapa. Dia menyebut nama saudara. Dia menguduskan. Itulah sering disebut dia bersyafaat. Dia berdoa. Saudara, dia bersyafaat. Jadi Tuhan Yesus waktu masuk ke balik tirai, dia menyebut nama kita. Sudah luar biasa. Nama kita disebut oleh Tuhan Yesus. Nama kita disebut, saudara. Jauh. Kalau nama saudara disebut oleh Tuhan Yesus, dan saudara dengar nama saudara disebut oleh Tuhan Yesus, apakah saudara takut akan hidup ini? Robert Michaine bilang, jika aku mendengar di sebelah kamarku ada yang mendoakan aku, Tuhan Yesus mendoakan aku, tentu aku tidak khawatir. Ya, dia mendoakan, saudara. Tuhan Yesus mengadakan grafirat. Dia menyebut nama saudara. Luar biasa. Indah sekali. Kebaikan Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Tuhan Yesus sangat-sangat baik, saudara. Korban Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lama, Yunaninya epaphax. Cukup sekali saja dikerjakan dan berlaku untuk seterusnya. Ini hanya Tuhan Yesus, cukup sekali tapi berlaku untuk seterusnya, saudara. Sehingga gak balik-balik lagi. Ini hanya bisa dilakukan Tuhan Yesus. Ada beberapa ayat yang saya tulis, saudara, yang berhubungan dengan sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu ada korban berulang lagi. Siapapun yang percaya kepadanya akan mengalami penebusan sekali oleh darah Yesus Kristus. Dan kuasa darah Yesus itu berkuasa atas hidup kita. Terus menerus berkuasa. Sehingga kita bisa mengatakan kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni saya. Maka Tuhan mengampuni. Karena darahnya berkuasa. Iblis tidak rela itu. Tapi darah Yesus berkuasa. Iya. Darahnya penuh kuasa. Dia mengampuni kita. Sekali untuk selamanya. Yesus tidak berulang kali. Karena saudara bolak-balik jatuh dalam dosa. Maka Yesus harus bolak-balik mati. Tidak. Sekali, saudara. Sebenarnya kata ini juga berhubungan dengan pekerjaan Yesus atas manusia pertama, Adam. Saudara,
Sehingga semua keturunan Adam yang percaya kepada Dia percaya kepada Yesus, mengalami penebusan dosa sekali untuk selamanya. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, Dia berseru, sudah genap, udah selesai. It is finished. Itu artinya udah dibayar lunas. Saudara, sebab itu kita bisa bersuka cita. Sebab hutang kita udah dilunasi oleh Tuhan. Saudara, kalau kita punya hutang, lalu ada orang ngelunasi, senang kita. Senang, saudara. Ada orang, saudara, dia punya utang. Dia nggak bisa bayar. Lalu ada temannya kasih pinjam uang. Pinjam ya. Pinjam uang untuk bayar utangnya dia. Oh, senangnya luar biasa. Sampai dia bilang, oh terima kasih ya. Kamu kasih pinjaman, terima kasih ya. Senangnya luar biasa. Padahal itu cuma mengalihkan saja. Dia utangnya ke orang itu, bukan ke yang lain. Tapi senang sekali dapat pinjaman uang untuk bayar utang, saudara. Kita ke Tuhan Yesus enggak begitu, saudara. Tuhan Yesus enggak begitu. Kalau dipinjamin uang aja saudara senang untuk bayar utang, apalagi dilunasi. Kita tidak pinjam uang ke Tuhan. Atau kita tidak pinjam apa-apa. Kita bilang, Tuhan kebaikan-Mu Tuhan saya pinjam ya Tuhan ya. Nanti tak bales kebaikannya Tuhan. Tuhan tak pinjam. Enggak. Saudara enggak akan bisa bales. Saudara gak akan bisa balas kebaikan Tuhan, gak akan. Tidak akan bisa. Tuhan tidak kasih pinjam kepada saudara sehingga saudara harus balas dengan bermacam-macam. Tapi Tuhan lunasi semua. Bukankah kita senang dan bersuka cita? Siapa saudara? Siapa kamu? Siapa saya? Sehingga harus dikasihi. Siapa manusia? Sehingga utangnya dibayar oleh Tuhan. Saudara, lunas dibayar. Itu yang Tuhan lakukan. Sekali untuk selamanya. Saudara, di dalam sejarah dunia, itu dibagi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Masa ini dibagi perjanjian lama, perjanjian baru. Di tengahnya adalah salib Yesus. Yesus adalah pusat baik PL maupun PB. Yesus adalah pusat sejarah kasih karunia. Tanpa ada Yesus tidak ada kasih karunia. Sebab kata kasih karunia muncul waktu Yesus lahir. Orang perjanjian lama ditebus, dihapuskan tuntas oleh darah Yesus. Orang perjanjian baru dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara, jadi kita lihat Kristus adalah pusat dari sejarah kasih karunia. Tidak ada kasih karunia tanpa Yesus Kristus, tidak ada. Kasih karunia-Nya besar. Saudara, itu yang ada sekali untuk selamanya. Nah, imam besar Yahudi dia tidak mempersembahkan dirinya sendiri. Harun enggak memotong dirinya sendiri diberikan, tidak. Dia memotong seekor lembu. Sebab apa? Hidupnya memangnya tidak sempurna. Dia tidak bisa jadi korban. Dia mempersembahkan domba untuk pengampunan dosa. Imam besar hanya imam, tapi Tuhan Yesus tidak. Dia imam besar dan juga domba yang tidak bercacat celah. Sebagai imam besar, ia tidak bawa lembu atau domba. Tidak, saudara. Itu imamat orang Lewi. Yesus bukan berdasar imamat orang Lewi. Yesus berdasar imamat Melkisedek. Yesus adalah anak domba Allah. Dan juga Yesus adalah imam itu. Sebab itu dia membawa dirinya sebagai anak domba Allah
untuk dipersembahkan bagi penebusan dosa manusia. Ya, dia dikorbankan. Mengapa mengkorbankan harus mati? Sebab ada orang-orang yang hidup di dalam zaman perjanjian lama yang percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Yesus, yang juga harus mengalami penebusan, pengampunan. Itulah sebabnya ketika dia mati, maka dia melepaskan para tawanan. Saudara, itu yang ada. Yesus, kita lihat saudara, bukan membawa anak domba yang dikorbankan seperti para imam, tetapi dirinya sendiri yang dikorbankan. Dirinya sendiri, saudara. Dia korban. Seorang ibu, saudara, korban dirinya sendiri untuk anaknya. Mungkin dia sengsara asal anaknya berhasil. Mungkin dia susah, yang penting anaknya sukses. Orang berkata kasih ibu, tetapi Tuhan Yesus, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saudara dari kematian kekal. Bukan dengan darah binatang, tapi darah anak domba. Yesus menawarkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Tidak pakai hewan yang membuat Allah jemu. Imam besar kita sangat bermartabat sehingga tidak ada yang dapat dibandingkan dengan dia. Enggak ada, saudara. Yesus adalah Allah yang maha tinggi, putra Allah yang maha tinggi, sederajat dengan Bapa. Tetapi ia mau mempersembahkan dirinya untuk saudara. Adakah orang yang mau mempersembahkan dirinya untuk saudara? Mungkin bapamu, ibumu, mungkin saudara-saudaramu. Saya juga harus berkata mungkin. Ada enggak orang lain yang mau mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk saudara? Orang lain. Berapa ada? Mungkin ada. Walaupun saya ragu. Ada enggak penguasa yang mau mengorbankan dirinya untuk saudara? Mungkin dia adalah raja. Tapi Allah yang maha tinggi, yang sebenarnya dia tidak perlu melakukan itu. Tapi karena cintanya, dia harus melakukan itu. Dan dia mempersembahkan dirinya. Coba kita renungkan. Apakah ada seorang gubernur yang mau mempersembahkan dirinya untuk rakyatnya? Mungkin ada, mungkin dia saja. Tapi dia yang maha tinggi, bahkan rela menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi Allah sendiri yang bersedia mempersembahkan dirinya bagi kita. Allah sendiri, saudara. Dia mau, dia rela. Mari kita ingat, saudara, kasih Allah. Mari kita ingat harga yang dia bayar. Mari kita ingat berapa harga yang dia bayar. Harga yang mahal, saudara. Ayat 28. Sebab Taurat menetapkan manusia yang mempunyai kelemahan sebagai imam besar. Tetapi firman sumpah setelah Taurat menetapkan putra untuk dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Kita lihat bagian ini. Saudara, imam besar Lewi atau imam besar keturunan Lewi, Harun, memiliki kelemahan
Sehingga ketika masuk ke ruangan Maha Kudus, dia harus pakai baju efod. Dia pakai baju efod. Dia membawa pedupaan. Sebab jika tidak melakukannya akan binasa. Jadi imam besar dengan pakaiannya semua, dia pakai sorban saudara, topi, di dahinya ada tulisan kekudusan bagi Allah. Ini dibuat dari patam dari emas. Kemudian di sini ada permata krisopras, ada 6 suku Israel. Di sini permata krisopras. Lalu di dadanya ini ada plat sejengkal ukurannya saudara, kali sejengkal. Di situ ada 12 batu permata yang ditulisi nama-nama orang Israel. Dan itu digantung dengan rantai emas dan dia harus jalan saudara sambil membawa semua. Itu pakaiannya saudara, dari pakaian dalam, lalu kemudian pakai baju putih kain linen, lalu kemudian dia pakai lagi gamis saudara, setelah itu dipakai efod saudara, sampai beberapa rangkep saudara. Lihat saudara, dari pakaian dalam, pakaian putih, lalu gamis, lalu efod. Begitu yang dia pakai. Kenapa? Ya, ini persyaratan yang ada, dia harus lakukan saudara. Kenapa? Karena kelemahan imam besar itu. Nah, Tuhan Yesus nggak perlu pakai baju efod. Nggak perlu pakai baju efod semua. Dia tidak perlu bawa pedupaan, enggak. Dia bawa darahnya sendiri kepada Bapa di sorga. Dia tidak bersalah, dia tidak punya kelemahan, dia tidak berdosa, dia datang kepada Bapa. Jika imam menaruh nama-nama orang Israel di dadanya, ada nama saudara di baju efod itu, Yesus taruh di hatinya. Dan dia sangat mengasihi kita saudara, dia sangat mengasihi saudara. Dia dengan sempurna dia menyelamatkan saudara. Dia mampu. Yesus mampu. Sumpah. Di sini ada kata sumpah. Saudara, kalau imam orang Lewi itu menjadi imam besar, tidak pakai sumpah dari Tuhan, enggak ada. Allah bicara kepada Musa untuk melantik Harun menjadi imam. Lalu Allah bicara kepada Harun, keturunan Harun akan menjadi imam. Tidak ada sumpah, tidak ada apa. Jadi dia dilantik begitu saja. Yesus jadi imam, ada sumpahnya. Bukan Yesusnya yang bersumpah saudara, aku mau menjadi imam yang baik. Bukan. Tapi Allah yang mengatakan, engkau akan jadi imam menurut peraturan Melkisedek. Sebab itu ada kata sumpah di situ saudara. Kalau saudara baca Mazmur 110 ayat yang keempat, Tuhan telah bersumpah, ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah. Jadi yang bersumpah Tuhan. Biasanya kalau yang bersumpah itu yang dilantik, misalnya seseorang dilantik menjadi bupati atau menteri, maka dia bersumpah, saya bersumpah akan melaksanakan tugas saya dengan baik. Tidak, bukan Tuhan Yesus yang bersumpah, tetapi Bapa mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi dari perjanjian lama Bapa sudah bicarakan tentang Yesus Kristus yang akan menjadi imam. Berarti itu sudah kepastian Yesus adalah imam. Ini sumpah yang diucapkan oleh Bapa kepada anak. Kalau lihat di ayat 1 Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapakah yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Nah, baru di ayat 4, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Tidak 10 tahun, tidak 100 tahun, tapi untuk selama-lamanya.
Dan dia bersumpah engkau adalah imam untuk selamanya. Sedangkan imam besar Yahudi tidak. Dia hanya lambang. Imam besar yang sebenarnya saudara, Yesus Kristus. Itu imam besar. Sehingga semua doa-doa itu, semua persembahan itu melalui Yesus Kristus. Dia adalah perantara yang benar, perantara yang sesungguhnya. Yesus adalah imam. Saudara, berarti Yesus sangat-sangat disahkan sejak dulu. Imam besar Yesus. Setelah Yesus muncul dan menjadi imam besar, saudara, maka tidak ada imam besar Yahudi lagi. Walaupun orang Yahudi masih tetap kukuh di Kisah Rasul-Rasul, mereka cari imam. Mereka buat imam. Akhirnya tahun 70 itu bait Allah diizinkan Tuhan hancur. Sehingga keimaman itu hilang, nggak ada. Setelah Yesus muncul dan menjadi imam besar, saudara, orang Yahudi tidak ada imam lagi. Dan tidak boleh ada imam lagi. Semua sudah berakhir. Sebab Yesus sudah menyempurnakan semua. Imamat orang Lewi sudah selesai. Dan itu hanya menjadi bayangan saja. Imamat orang Lewi. Kita pakai imamat Melkisedek. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sudah, tetapi aturan-aturan yang ada itu dilihat. Karena hukum Taurat itu kekal. Sehingga kita bisa melihat arti rohaninya. Sebab itu kitab imamat masih kita pakai, saudara. Nah, kita lihat korban-korban persembahan sudah tidak perlu lagi. Imamat Tuhan Yesus tetap untuk selama-lamanya. Kita para imam, saudara adalah para imam. Kita semua para imam adalah tetap untuk selamanya. Korban Kristus telah menghapus segala jenis hukuman, kutukan, kematian, dosa atas manusia. Saudara, semua udah dihapus oleh Tuhan, segala jenis-jenis kutukan, kematian, segala. Yesus telah menyelesaikan semuanya dengan total. Cukup Yesus saja. Tidak ada tambahan lain. Cukup Tuhan Yesus saja. Saudara, semua beres. Sehingga kita bisa ibadah dengan bebas. Saudara bisa ibadah tidak seperti orang Yahudi, saudara. Itu kita bisa ibadah bebas. Kita tidak terikat oleh jenis-jenis persembahan. Saudara, betapa rumitnya orang Yahudi. Selain dia bawa binatang sebagai korban, dia menyembelih, dia bawa lemaknya. Dia juga bawa gandum yang ditampih. Lalu kemudian ada aturan ini, ada aturan ini, ada aturan. Begitu banyak aturannya yang ada. Tetapi saudara, setelah imam besar kita, maka aturan imamat itu ditiadakan. Kita tidak terikat oleh jenis persembahan. Kita bisa memuji dengan luar biasa. Kita bisa memuji dengan senang. Kita bisa memuji, kita bisa bersuka cita. Kita bisa menyembah Tuhan. Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku. Kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bebas dengan kesukaan besar dari Tuhan. Kita bebas, saudara. Ibadah kita adalah ibadah sukacita. Sebab itu saudara, bersukacitalah, senanglah, gembiralah, menyanyilah untuk Tuhan. Saudara, sebab apa? Ibadah kita ibadah bebas. Tidak ada peraturan. Saudara, tidak diajarkan. Kalau ibadah harus pakai baju ini, baju ini, baju ini. Cukup kita berkata yang sopan, yang baik. Nah, saudara, kita juga tidak membuat aturan-aturan yang lain. Rambutnya harus seperti apa? Rambutnya lalu kemudian sisirannya, begitu macam aturan. Kita yang penting kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Perjanjian lama adalah agama yang datang untuk melihat lalu dia korban sudah. Tapi perjanjian baru adalah agama yang datang untuk kita berbicara kepada Allah. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, saudara bukan saudara nonton, bukan saudara lihat. Oh, dengerin, bukan. Bukan ibadah kita itu nonton.
Bukan ibadah kita itu dengar, bukan. Ibadah kita juga kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau diajak menyanyi, menyanyilah buat Tuhan. Kalau diajak bertepuk tanganlah buat Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, aku memuji nama-Mu, aku membesarkan. Sehingga ibadah kita menyenangkan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Kita bersuka cita dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini pekerjaan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Dia, saudara, imam besar kita. Sebagai imam besar, luar biasa, saudara. Dia ada imam besar yang indah. Saudara, pujilah Tuhan kita. Pujilah dan besarkan dia. Dia adalah imam besar yang mau menyerahkan dirinya buat kita. Sehingga sampai kita mengalami penebusan. Kita nyanyi nyanyian. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Saudara, kita menyanjung Tuhan kita. Dia adalah Allah kita yang besar. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah yang rela mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk saudara. Dia yang besar. Sebab itu kita lihat, kita tidak perlu imam besar Harun, imam besar yang lain-lain. Kita perlu imam besar Tuhan Yesus. Dia imam besar. Dia segala-galanya, saudara. Tanpa Yesus sorga tidak ada, saudara. Dia benar, saudara. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung kau di tempat tinggi, di tempat yang maha tinggi. Amin Tuhan, kami menyanjung Kau. Kau ada di tempat yang maha tinggi, duduk di sebelah kanan Bapa. Kau adalah imam besar agung kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kami melihat apa yang Tuhan sudah buat bagi manusia, bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Apa yang Kau sudah korbankan, apa yang Kau sudah kerjakan, apa yang Kau telah lakukan, Kau mati bagi kami. Kau duduk di kanan Bapa, Kau telah mengerjakan semua. Kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, jangan sampai firman-Mu lupa Tuhan. Tuhan, tanamkan Tuhan supaya kami pegang teguh Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, ajar kami memiliki pribadi seperti Engkau. Pribadi seperti Engkau Tuhan. Hosios, hidup yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tanamkan firman-Mu di dalam kami Bapa. Kiarama sekarama rama. Tuhan, ini kami. Kami juga mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam-Mu Bapa. Terima kasih. Tuhan, Kau tolong jemaat-Mu, biarkan umat-Mu menikmati Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada. Berkati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Sembuhkan yang sakit. Berikan kekuatan selalu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan beri kemenangan kepada kita semua. Amin.